Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar teman-temanku? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini aku dan temanku mau menjelaskan kepada semua teman-teman tentang pelajaran psikologi Islam mengenai perkembangan remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Sebelum memulai pelajaran, kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vera Maisha, NIM 2215040076. Nama saya Anissa Tiara Simamora dengan NIM 22150. Baik, kita akan memulai pembelajaran ini. Definisi perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang pertumbuhan dari perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian. Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Masa remaja adolescence berasal dari kata adolescere, Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik maupun sosial psikologis. Karakteristik masa remaja. Horlock 1990 membagi masa remaja menjadi dua, yaitu remaja awal 11, 12 sampai 16, 17 tahun, remaja akhir 16, 17 sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentangnya kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa underlis, dan ambang menuju kedewasaan. Menurut Hal Sawarno 2011, masa remaja merupakan masa Sturm und Drang, topan dan badai, masa penuh emosi dan emosi meledak-ledak yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang menggebu-gebu ini mungkin menyulitkan baik bagi si remaja maupun si bagi orang tua. Crowley 2011 menyatakan bahwa perubahan sosial yang penting pada masa remaja mencakup meningkatkan pengaruh teman sebaya, pola perilaku sosial yang lebih matang, pembuatan kelompok sosial yang baru, dan munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman. Tugas perkembangan remaja meliputi 1. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan etika, moral yang berlaku di masyarakat. 2. Mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntunan sosial. Menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. 5. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain dan dimulai menjadi diri sendiri. 6. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir, jabatan atau profesi tertentu. 7. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewargaan negaranya. Perkembangan kognitif dan bahasa menurut Jean Piaget. Pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan. Mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut. 1. Mampu menolarkan secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif, hipotesis, dan berpikir posisional. Penalaran deduktif hipotesis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia memulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi akibatnya. Berbeda dengan anak pada tahap operasi konkret, di mana anak memecahkan masalah dengan memulai dari realita yang paling nyata sebagai prediksi dari suatu situasi.
Jika realita tersebut tidak ditemukan, maka ia tidak dapat memikirkan alternatif lain dan gagal memecahkan masalah. Jadi pada tahap operasi formal ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis dan dengan melakukan bermacam-macam penggabungan, memahami adanya macam-macam aspek pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika, sekaligus tidak lagi satu persatu seperti yang biasa dilakukan pada anak-anak masa operasi konkret. Bintang pertama adalah memahami kebutuhan logis dari pemikiran profesional, memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran profesional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasikan logika dari profesi pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata. Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti konkret. Bintang kedua memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau khayalan dan dongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tenang diri. Piaget yakin bahwa telah terbentuk egosentrisme baru pada tahap operasi formal ini, yaitu ketidakmampuan membedakan perspektif abstrak dari diri sendiri dan orang lain. Pendengar imajiner adalah suatu distorsi kognitif di mana remaja merasa bahwa dirinya selalu di atas panggung, menjadi pusat perhatian orang lain. Akibatnya, mereka menjadi sangat sadar diri, seringkali melakukan berbagai upaya untuk menghindari keadaan yang dapat mempermalukan. Tidak mengherankan jika remaja menghabiskan banyak waktu untuk memperhatikan detail penampilannya. Dongeng pribadi merupakan distorsi kognitif kedua yang ditunjukkan oleh remaja, karena remaja begitu yakin bahwa remaja merasa bahwa dirinya spesial dan unik. Beberapa remaja memandang dirinya meraih pencapaian hebat maupun mengalami kekecewaan yang sangat mendalam, suatu pengalaman yang tidak mungkin dipahami oleh orang lain. Remaja menyimpulkan bahwa orang lain tidak mungkin dapat memahami pikiran dan perasaannya. Sebagaimana dikemukakan Satrop 2007, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Bintang pertama, terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata kompleks. Dalam Satrok, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Bintang kedua, mengalami kemajuan dalam memahami metafora, perbandingan makna antara dua hal berbeda, menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda, dan satir, menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan. Bintang ketiga, meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit. Bintang keempat, lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Dan bintang kelima, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialeks, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, kata-kata bahasa atau pengucapan yang khas. Oke, pembahasan selanjutnya ialah perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat, baik pengaturan emosi atau berada dalam kendali emosi maupun ekspresi emosi. Komunikasi efektif tentang emosi diperlakukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan. Menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan.
Cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas, kekaburan identitas. Krisis menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara mengembangkan identitas individu yang unik-unik. Pada akhirnya, ia akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis, ia akan tidak yakin tentang dirinya. Baik, sekian hasil pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman. Percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalam.